Bersyukur berjumpa kembali dalam Berita Hidup Baru New Life News NLN malam yang ke-68. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan merenungkan firman dan berdoa bersama. Mari kita menyanyikan satu lagu pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Mari Engkau pakai waktu malam hari ini lewat Berita Hidup Baru, kami bisa dikuatkan, dipulihkan, dirubah sesuai dengan kebenaran.
Patahkanlah segala kegelapan yang ingin mencuri firman. Jadilah kekuatan Kristus di dalam kami semua. Baik yang melihat berita hidup baru malam hari ini, biarlah bahkan di hari-hari yang akan datang, tetap mereka mengalami lawatan dan kuasa dari kebenaran. Haleluya, kami sambut kebenaran firman-Mu, berbicaralah bagi kami semua. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini saya akan bicara tentang ketetapan dari Tuhan bagi kita. Kenapa ada ketetapan dari Tuhan bagi saya dan saudara? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mengatur segala-galanya dengan terbaik. Tuhan punya ketetapan-ketetapan yang pasti dan sempurna dan tepat pada waktunya. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Benar, dari awal penciptaan sampai sekarang ini, Tuhan melakukan waktu Tuhan yang luar biasa terbaik. Tuhan menetapkan semuanya dengan baik. Tuhan melakukan semuanya dengan baik bagi saya dan saudara. Dan karena itu, ketetapan dari Tuhan bagi kita ini yang perlu kita ketemukan, dan kita bisa bersuka cita, dan kita bisa dikuatkan oleh ketetapan itu. Dan ketetapan yang Tuhan berikan itu semua ada di dalam firman dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan lepas, jangan jauh dari firman, tetapi masuk terus, merenungkan terus firman Tuhan. Sebab di dalam firman itu sudah ada ketetapan akan kita nikmati, dan kita akan terjadi di dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Seperti apa yang tertulis di dalam 1 ini, ayat 1-7, nanti kita baca bagaimana Abraham dan Sarah akhirnya memiliki seorang anak yang namanya Ishak. Saudara, kita lihat itu adalah waktu dan ketetapan yang Tuhan berikan. Nah, dari poin ini kita akan merenungkannya. Mari kita baca dulu firman Tuhan ini, Kejadian pasal 21 ayat 1-7. Saya akan bacakan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Sampai di situ dulu. Di ayat 1. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperhatikan Sarah. Tetapi perhatian Tuhan itu sampai waktu yang Tuhan mau. Seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Saya percaya bahwa waktu Tuhan menjanjikan mereka anak sudah 25 tahun. Ini baru terjadi sekarang, mau digenapi. Tuhan sedang terus memperhatikan Sarah. Tuhan memperhatikan seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Berarti apa yang kita ketemukan dari firman ini, saudara? Kita melihat bagaimana Tuhan tidak pernah tidak memperhatikan hidup saya dan saudara. Perhatian Tuhan itu sejak Tuhan memilih kita, sejak Tuhan menyelamatkan kita, sejak Tuhan menetapkan kita menjadi anaknya, kita terus diperhatikan oleh Tuhan sebenarnya. Kita sadar atau tidak, sebenarnya Tuhan tetap memperhatikan saya dan saudara. Dan perhatian Tuhan itu sangat luar biasa bagi hidup saya dan saudara. Perhatian Tuhan itu tidak pernah terlambat, Alkitab mengatakan. Tidak pernah sedetik pun meninggalkan saya dan saudara. Tapi kadang-kadang kita merasa, kok sepertinya jawaban tidak datang. Sepertinya kok perhatian Tuhan itu tidak menjadi janji-janji Tuhan kepada hidup kita kok belum tergenapi. Tetapi sebenarnya Tuhan tetap memperhatikan. Dari ayat-ayat yang kita baca nanti ini, kita bisa melihat bagaimana ketetapan Tuhan yang luar biasa dalam hidup Abraham dan Sarah.
ditetapkan dan Tuhan tetap memperhatikan kapan waktunya akan direalisasikan seperti yang difirmankannya, seperti yang dijanjikannya, melakukan seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan Sarah, bahwa mereka akan punya keturunan yang banyaknya seperti bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan pernah kita merasa bahwa ketetapan Tuhan kok belum terjadi. Tetap akan terjadi. Pada waktu dan rencana Tuhan, pada waktu dan kehendak Tuhan. Sama seperti ketika Tuhan menetapkan bahwa akan ada juru selamat yang akan datang. Sejak dari Kejadian pasal 3 ayat 15, perjanjian akan keselamatan. Akan terjadi keturunan perempuan akan datang yang akan meremukkan kepala ular dan akan melepaskan semua manusia dari kegelapan. Ketetapan Tuhan itu sudah lama Tuhan menetapkan akan kirim sang juru selamat. Dan itu tetap terjadi, saudara. Tapi di waktu yang Tuhan tentukan. Karena itu ayat ini berkata, seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Kalau saudara sudah pegang perjanjian firman dari Tuhan untuk diri sendiri, maka itulah yang harus kita nikmati, kita percaya, dan kita tanam dalam hati, pikiran, rohani kita semua. Amin. Saya melihat di sini kebenaran ini bahwa ketetapan dari Tuhan bagi kita dan bagi Abraham dan Sarah, ketetapan itu juga akan berlaku bagi saya dan saudara. Ketika Tuhan menetapkan memberi kita keselamatan di dalam Yesus, kita bisa diselamatkan. Ketetapan itu Tuhan yang buat. Ketetapan apa yang Tuhan buat? Saya melihat ketetapan untuk menggenapi firman-Nya, menggenapi apa yang sudah dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Itu yang luar biasa. Tuhan yang setia. Tidak pernah terlambat pertolongannya. Tidak pernah terlalu cepat juga. Tetapi selalu tepat pada waktu dan rencana Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa jangan pernah kita ketetapan Tuhan kok tidak terjadi. Akan terjadi, pasti terjadi di dalam waktu dan rencana Tuhan. Abraham dengan Sarah sudah tua. Saya kenapa merenungkan ini? Kenapa ini ditunggu sampai tua sekali? Sampai tidak punya kemampuan secara manusia lagi. Karena disitulah Tuhan mau menunjukkan bahwa inilah saya yang perbuat bagi kamu. Bukan kamu yang bisa menepati semua ketetapan itu. Tuhan yang memampukan supaya ketetapan itu bisa terjadi. Tuhanlah yang memampukan Sarah yang sudah mati haid untuk bisa tetap mengandung. Tuhanlah yang bisa membuka. Makanya kalau Tuhan buka, tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, adalah kekuatan ketetapan yang Tuhan punya, kedaulatannya. Semua yang Tuhan punya itu paling tinggi dan itu akan berlaku bagi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita lihat dari ayat ini. Sudah dikatakan ketetapan, ditetapkan. Saya percaya hidup saya dan saudara sudah ditetapkan. Kita sudah ditetapkan, yang paling penting adalah kita sudah ditetapkan untuk penyelesaian masalah kita. Saya melihat ketetapan ini adalah jawaban untuk persoalan yang sedang dinanti-nantikan oleh Abraham dan Sarah. Karena bagi orang pada zaman itu, apalagi khususnya perempuan, masalah tidak punya anak adalah masalah seperti aib dan masalah seperti dosa, seperti yang menyakitkan hatinya.
Saya menarik lurus dengan kebenaran ini adalah sama seperti waktu Tuhan menyelesaikan semua masalah kita. Ketika Tuhan sudah menetapkan akan ada penyelesaian akan dosa, akan setan, akan neraka melalui kirim sang juru selamat, yaitu Yesus menjadi Mesias, Kristus, juru selamat. Itu adalah ketetapan, bukan kekuatan dia, tapi kekuatan Tuhan yang menyelesaikannya. Masalah aib dia, malu dia, atau yang tidak punya anak, dan janji tentang keturunan itu sudah menjadi bagian yang harus terjadi kepada Sarah. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, inilah yang saya sebut dengan menetapkan penyelesaian masalah kita. Sekarang masalah kita kan beda dengan masalah dari Sarah waktu itu. Mungkin kita punya banyak masalah yang berbeda-beda, tapi masalah utama kita semua manusia tetap hanya satu. Masalah terpisah dari Tuhan itu adalah masalah yang paling berat. Masalah terpisah dengan Tuhan sejak Kejadian pasal 3 manusia jatuh di dalam dosa tidak bisa diselesaikan oleh kita. Maka Tuhan menetapkan satu hari nanti akan datang keturunan perempuan. Dialah yang akan menyelesaikan segala dosa manusia. Ketika itulah kita harus percaya dan menarik ketetapan itu adalah yang kita tunggu dan kita terima. Saya melihat bagaimana Sarah begitu bersukacita karena penyelesaian masalah dia. Masalah tidak punya anak, masalah aib di dalam dirinya, masalah untuk keturunannya diselesaikan oleh Tuhan dengan cara yang Tuhan sendiri tetapkan dan melakukannya. Sama seperti kita. Kita tidak bisa selesaikan masalah apapun dari dosa kita, dari terpisahnya kita dengan Tuhan. Terpisahnya manusia dari Tuhan itu masalah utama semua manusia. Dan Tuhan telah menetapkan hanya satu pribadi yang bisa menyelesaikan masalah dosa, setan, dan neraka itu bagi kita semua manusia. Dan Tuhan juga sudah menetapkan kepada Sarah, tunggu sampai waktu engkau sudah mati haid, baru aku akan memberi keturunan, janji akan keturunanmu diberikan. Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk kita semua. Karena ketetapan Tuhan itu adalah kehendak Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri ingin melakukan sehingga tidak ada orang yang bilang karena saya bisa. Tapi sebenarnya karena Tuhan yang melakukan. Sama seperti waktu Tuhan menebus semua dosa manusia. Melepaskan semua manusia dari masalah dosa yang terpisah dari Tuhan itu. Sama seperti waktu Tuhan melepaskan kita dari kegelapan, dari neraka yang sedang menanti. Hanya dengan satu ketetapan, melalui keturunan perempuan. Bukan keturunan Adam, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita harus menerima ketetapan Tuhan itu sebagai ketetapan yang menyelesaikan segala masalah kita. Masalah dosa pertama, masalah terpisah dari Tuhan. Syukurnya Sarah tidak terpisah dari Tuhan. Mereka sudah berkomunikasi dengan Tuhan, sudah mengalami bersama dengan Tuhan, sehingga ketetapan itu akan segera terjadi pada waktunya. Saya percaya inilah yang gambaran yang kita harus terima dari ketetapan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu menetapkan penyelesaian masalah kita. Apa masalahmu hari ini, saudara? Apa masalahmu yang Tuhan tidak bisa, mungkin kita merasa Tuhan tidak bisa selesaikan? Tuhan tetap punya waktu dan akan bisa menyelesaikan bagi kita. Ketika Tuhan sudah menetapkannya, Tuhan segera akan melakukannya. Dan ketika Tuhan melakukannya, semua akan terselesaikan. Ketika Tuhan menetapkan akan datang juru selamat, dan sekarang kita hidup dengan melihat
Sang Juru Selamat sudah datang. Yaitu 2000 tahun yang lalu sudah menyelesaikan dosa kita di kayu salib. Sudah dikuburkan dan bangkit dari kubur, mengalahkan maut, setan, dan neraka, dan naik kembali ke sorga, duduk di tata sorga sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang datang melalui Roh Kudus kepada saya dan saudara dan berkata, aku sudah menyelesaikan semua. Bahkan di kayu salib Yesus bilang apa? Sudah selesai. Pada hari Tuhan menetapkan itu, Tuhan melakukannya, maka penyelesaian masalah kita segera sudah terjadi. Saya dan saudara bisa terlepas dari dosa, setan, dan neraka hanya karena Yesus, yang sudah menetapkan di dalam Yesus ada penyelesaian masalah itu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya kita melihat itu. Di ayat yang selanjutnya saya melihat bahwa Sarah dikatakan setelah dia mendapat anak, ayat 3, Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari sesuai perjanjian, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ayat 5, adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ayat yang ke-6 kita lihat baik-baik. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya melihat dari kebenaran firman ini bahwa ketetapan dari Tuhan bagi kita adalah selain menyelesaikan masalah kita yang utama, tetapi juga Tuhan menetapkan kita untuk bisa tertawa. Katakan dengan saya, tertawa. Tertawa itu artinya bersukacita. Kenapa baru dikatakan oleh Sarah? Sarah memproklamasikan bahwa dirinya dibuat Tuhan untuk tertawa. Selama ini dia tidak bisa tertawa karena punya aib, punya masalah, punya dosa. Tetapi ketika dia diselesaikan oleh Tuhan, dia mengalami yang namanya tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku juga. Selain saya sekarang bersuka cita tertawa, kalau saya ceritakan apa yang Tuhan kerjakan bagi saya, mereka juga akan mengalami tertawa, sukacita. Karena penyelesaian yang Tuhan buat itu tidak dari kekuatan manusia, tapi dari kekuatan Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa Sarah bilang dia tertawa. Berapa banyak saudara bisa tertawa hari-hari ini? Atau saudara malah meringis? Sakit atau merasa susah, tidak bisa ketawa karena banyaknya persoalan. Berarti saudara belum mengalami jawaban, penyelesaian dari Tuhan. Harusnya ketika Tuhan menyelesaikan bagi saya dan saudara, kita bisa tertawa seperti Sarah. Sarah tertawa, dikatakan dia tertawa. Bahkan Tuhan juga ingin kita tertawa. Ketika kita menghadapi apapun, harus dihadapi dengan senyum, dengan tertawa. Ini juga sangat sulit, saudara. Tertawa dan senyum itu adalah tanda bahwa kita mengalami kekuatan, kemenangan dari Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi apapun yang berat, kenapa kita bisa tertawa? Karena kita sudah mengalami kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan Tuhan yang sedang digenapi, kekuatan Tuhan yang sedang bekerja di dalam hidup saya dan saudara. Maka kita pasti akan tersenyum, terima kasih, bersyukur, bersukacita. Itu sebabnya ayat dari firman Tuhan yang lain berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa bersukacita senantiasa? Karena itulah Tuhan membuat kita bukan untuk stres. Tuhan tidak membuat kita untuk mengalami tekanan-tekanan, tapi Tuhan membuat kita untuk mengalami kelegaan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Itu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Tetapi kadang-kadang kita biarkan setan menekan kita, membuat kita tidak bisa tertawa. Ketika ada sakit yang berat, tidak bisa tertawa lagi. Ketika ada gangguan apapun, kita tidak bisa tertawa lagi.
Tertawalah karena Tuhan yang akan bekerja dan menyelesaikannya bagi saya dan saudara. Amin. Saya melihat itu dan saya, luar biasa. Saya baca ayat ini, Sarah dengan pengakuan yang luar biasa. Allah telah membuat aku tertawa. Amin. Allah kita adalah Allah yang selalu membuat kita tertawa sebenarnya. Bukan untuk Allah yang sedang membuat kita membuat kita dilucukan oleh Tuhan, bukan. Tapi apapun yang Tuhan buat bagi saya dan saudara, itu kita akan heran dan tertawa, kok bisa? Karena Tuhan luar biasa dalam hidup ini. Tuhan sudah melakukan yang tidak mungkin kita bisa pikir. Mana mungkin sudah mati haid bisa melahirkan? Secara medis, secara kemampuan manusia sudah tidak mungkin. Tetapi Allah kita Allah yang bisa membuat itu menjadi mungkin. Dan kita akan bisa geleng-geleng kepala tertawa. Luar biasa. Tidak ada nenek 90 tahun melahirkan anak dengan mati haid. Ini adalah sejarah, ini adalah kebenaran, dan tidak pernah terjadi kepada siapapun, kecuali ini benar-benar karena kehendak Tuhan, rencana Tuhan, ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Oleh ilmu pengetahuan apapun tidak bisa diganggu-gugat. Kok bisa? Tetapi Tuhan memang pemilik segala ketetapan itu, kedaulatan itu. Tidak bisa kita lihat. Jadi yang saya lihat yang kedua adalah ketetapan Tuhan itu membuat kita ketawa. Kita bisa tersenyum, bersuka cita, karena semuanya akan mengalami yang luar biasa di luar pemikiran saya dan saudara, di luar kemampuan kita. Makanya tertawa. Tertawa karena tidak bisa. Kenapa ini? Ini semua luar biasa dari Tuhan. Makanya dia memproklamasikan, Tuhan membuat saya tertawa. Hidup yang tertawa. Hidup yang tertawa, tersenyum, bersuka cita itu adalah terbaik. Itulah obat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, luar biasa bahwa kita bisa tertawa. Hari-hari ini kalau saudara tidak bisa tertawa, minta Tuhan buatlah saya tertawa. Tertawalah tentang segala keadaan yang mengganggu kita. Karena ketika kita tertawa, keadaan itu tidak menguasai kita, tapi kita menguasai keadaan itu. Tertawalah. Dan ketika kita tertawa akan masalah kita, sebenarnya kita sedang melihat Tuhan sedang bekerja dalam hidup saya dan anak laki-laki baginya pada masa tua. Jiwa. Anak itu adalah jiwa, saudara. Jadi ketetapan Tuhan dalam hidup saya dan saudara, selain menyelamatkan kita, menyelesaikan persoalan hidup kita dari dosa, setan, dan neraka, tetapi Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita juga membuat kita terus bisa tertawa, bersuka cita, karena kekuatan-kekuatan Tuhan yang terus Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Tetapi yang lebih jauh dari itu, ketika kita terus bisa tersenyum, tertawa, orang-orang akan jiwa-jiwa juga akan bisa dipercayakan bagi saya dan saudara. Tadi ayat yang terakhir dikatakan bahwa siapa yang sangka bahwa akhirnya saya bisa mendapatkan satu jiwa, menggendong seorang anak. Anak itu adalah jiwa yang akan menjadi masa depan yang juga menaklukkan seluruh dunia nantinya. Jangan anggap remeh satu jiwa ini. Jadi orang yang mendapatkan jiwa bukan saja secara penginjilan, tapi jiwa yang Tuhan berikan juga secara kelahiran. Itu jiwa yang kita harus dipercayakan oleh Tuhan untuk dijaga, dirawat, dan dipelihara untuk bisa menjadikan jiwa-jiwa ini adalah jiwa-jiwa yang meninggikan nama Tuhan, yang akhirnya menuai banyak jiwa yang lain, menjadi saluran berkat. Ayat 7 itu menjelaskan bagaimana Sarah menyusui anak. Namun aku telah melahirkan seorang anak. Ini adalah berkat jiwa. Tuhan menetapkan untuk menerima jiwa, menerima ketetapan untuk menggendong jiwa, memelihara jiwa, memuridkan jiwa-jiwa. Jadi kalau saya tarik dengan kehidupan kita sekarang, kita mungkin tidak mendapat jiwa secara jasmani juga tidak masalah.
Tapi ada jiwa-jiwa rohani yang kita dipercayakan untuk dikuatkan, digendong, dipelihara, didoakan, disusui. Firman Tuhan juga digambarkan seperti susu yang murni. Kehidupan saya dan saudara Sarah begitu bersuka cita karena dia diberi kesempatan menggendong seorang anak di pada masa tuanya. Luar biasa dapat jiwa di tengah-tengah kesulitan di masa tua, tapi dipercayakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mendapat jiwa itu adalah kepercayaan. Dan Tuhan menetapkan untuk kita bisa mendapatkan. Bukankah kita juga mendapat jiwa-jiwa adalah karena ketetapan Tuhan? Karena ketetapan Tuhanlah kita bisa mendapat jiwa. Saya percaya firman Tuhan malam hari ini akan membuat saudara dan saya mengerti. Ketetapan dari Tuhan bagi kita adalah menyelesaikan masalah kita. Ketetapan Tuhan bagi saya dan saudara adalah ketetapan yang bisa membuat kita mengalami tertawa. Dan ketetapan Tuhan yang dari Tuhan bagi saya dan saudara adalah membuat kita bisa mendapat jiwa. Satu jiwa dikatakan oleh Alkitab, sorga bersuka cita. Satu jiwa diselamatkan. Sarah mendapat satu jiwa yang akan melanjutkan sampai nantinya akan datang juru selamat dari keturunan yang Abraham di dalam Ishak. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita menikmati ketetapan yang dari Tuhan berikan. Ketetapan penyelesaian masalah kita yang utama, keselamatan. Ketetapan membuat kita bisa tertawa di sepanjang hidup kita karena disertai Tuhan dengan kuasa-kuasanya, dengan berkat-Nya. Dan ketetapan Tuhan yang membuat kita bisa mendapat jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur karena malam hari ini Engkau tahu, Engkau telah menetapkan bagi kami seperti Engkau menetapkan bagi Sarah, Abraham dan Sarah. Pada waktunya mereka bisa mengalami penyelesaian tentang masalah aib tidak punya anak dan masalah masa depan keturunan. Tetapi Tuhan sudah menetapkan waktunya dan penyelesaian akan masalah itu sudah terjadi. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan ada yang mendengar dan mereka bilang, saya percaya ketetapan keselamatan itu ada di dalam Yesus. Mari engkau masuk di dalam hati yang menerima ketetapan itu dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Dan jadikanlah jiwa yang sudah menerima Engkau, ketetapan-Mu, penyelesaian masalah dari Engkau akan menjadi jiwa yang bisa menikmati Engkau, tertawa karena perbuatan Tuhan yang luar biasa, tertawa akan cara Tuhan yang luar biasa, membuat Sarah bilang, aku tertawa, dan orang-orang akan tertawa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Mereka mengalami tertawa karena begitu luar biasa, begitu bersuka cita. Tuhan, terima kasih. Jadikanlah mungkin yang menyaksikan berita hidup baru ini ada yang tertekan. Hari-hari ini tidak bisa ketawa. Mari Engkau datang di dalam pribadi masing-masing. Dan buatlah tertawa bahwa waktu Tuhan, ketetapan yang Tuhan akan kerjakan, akan mendatangkan sukacita, bersyukur, memulihkan kami. Ketawa karena penyelesaiannya tetap terjadi pada waktu yang kami tidak bisa sangka. Terima kasih. Mari kalau Engkau lihat ada yang sakit berat, mari Tuhan mereka bisa menertawakan persoalan mereka itu. Kalau Tuhan bekerja, masalah itu tidak menjadi masalah. Terima kasih. Bapa juga Engkau jamah supaya kami juga dipercayakan jiwa-jiwa. Karena ketetapan-Mu membuat kami menjadi orang yang siap dipakai Tuhan, merebut jiwa-jiwa, menjadikan semua bangsa murid-Mu. Bapa, hamba berdoa supaya kebenaran ini bukan hanya diam bagi kami saja, tetapi tersebar sampai setiap orang bisa mengalami ketetapan Tuhan dalam hidupnya
dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kami mau berdoa buat bangsa kami, Tuhan, biarlah Engkau tetapkan kami bisa kuat melewati setiap gangguan dari keadaan sekarang. Karena dengan ketetapan Tuhanlah kami akan menang atas semua gangguan di tengah-tengah dunia ini yang begitu menderita. Terima kasih. Begitupun atas seluruh bangsa, seluruh negara di dunia ini. Mari ketetapan-Mu yang berlaku. Injil-Mu akan tetap sampai ke ujung bumi. Mari Engkau bekerja dalam nama Yesus. Terima kasih. Bapa juga hamba berdoa buat seluruh jemaat gereja itu baru Tuhan. Terus biarlah ketetapan-Mu berlaku, menguatkan. Seperti firman-Mu. Berlaku juga atas seluruh keluarga besar hamba. Berlaku juga untuk seluruh hamba Tuhan HKTR. Berlaku terlebih khusus buat hamba-Mu Morris, Ibu Sabati. Berlaku untuk hamba-Mu Ibu Sarah dan Pak Yanto yang akan diketemukan hari Rabu nanti. Untuk mendoakan mereka. Terus Tuhan campur tangan buat Nabula, Jackson Nara. Hamba berdoa untuk mereka. Tuhan, mari ketetapan-Mu lah yang terjadi untuk penyelesaian kehidupan mereka. Di dalam keselamatan, di dalam kehidupan yang disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah juga seluruh keluarga besar HKTR. Berkati juga keluarga besar hamba, terlebih khusus istri dan anak-anak hamba. Biarlah ada di dalam perlindungan kekuatan Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersyukur karena saudara akan menjadi orang-orang yang menerima ketetapan Tuhan. Amin. Dan ketika ketetapan Tuhan itu saudara percaya dan terima, itulah penyelesaian. Itulah yang membuat kita bersuka cita, tertawa. Karena pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Dan itulah yang akan membuat kita dipercayakan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dari Tuhan bagi kita. Amin. Sampai jumpa di dalam berita hidup baru yang berikut. Dan Bapak Ibu Saudara bisa juga membagikan pokok doa, kesaksian, atau minta didoakan. Bisa hubungi saya juga. Dan kami akan siap bantu juga dalam doa. Dan kalau Bapak Ibu mau lihat siaran ini juga akan ada di YouTube juga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.